Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa IKADI TV yang dimuliakan Allah. Allah menjadikan manusia agar manusia berbahagia, agar manusia bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk kebahagiaan manusia perlu ketakwaan. Untuk mencapai ketakwaan maka diwajibkannya untuk beribadah. Sehingga Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, ini kepada seluruh umat manusia, bukan saja kepada muslim. Wahai umat manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Hendaklah kamu sekalian menyembah Rabbmu yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Jadi kalau ibadah benar menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita beribadah terus kemudian tidak menjadi bertakwa, itu artinya ibadahnya adalah ibadah formalitas yang tidak memiliki ruh. Tidak ada isinya. Oleh sebab itu ada ibadah yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Ada ibadah-ibadah ya yang penting, yaitu bahwa seluruh umat manusia diwajibkan berpuasa. Jadi manusia-manusia, boleh jadi ada manusia-manusia yang belum sempat karena masa fatrah, tidak sampai kepada mereka ajaran-ajaran Allah. Dakwahnya para anbiya tidak sampai. Orang-orang yang di pedalaman tidak sampai. Dalam kehidupan mereka mesti ada puasanya. Supaya makannya berhenti karena ingin mendapatkan kesehatan. Ada puasanya. Binatang saja ada puasanya. Kalau ingin meningkat, binatang itu mesti puasa. Ayam berpuasa berhari-hari ketika mengeram telurnya untuk bisa ditetas. Ular berhari-hari tidak makan ketika apa? Ketika ingin nyelungsumi metamorfosa. Bahkan ulat yang tidak bisa terbang kalau ingin terbang dia puasa. Ya, sehingga menjadi kepompong kemudian jadi kupu-kupu. Ini satu sistem dalam kehidupan dunia. Allah memberikan binatang saja perlu puasa. Manusia pun perlu puasa. Maka setiap agama sejak dulu itu ada puasanya. Walaupun bermacam-macam puasanya. Agama Sobi'ah itu dalam buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Wahid Wafi, ya, bahwa orang-orang Sobi'ah itu puasanya 1 bulan penuh. Agama-agama awal dari turunan-turunan Nabi Adam. Agama-agama yang awal itu diantaranya agama Sobi'ah. Nah itu puasanya menurut beliau
30 hari full, seperti hampir puasanya seperti umat Islam. Di dalam agama Yahudi ada puasa, walaupun puasanya berbeda dengan puasa umat Islam. Dalam Nasrani juga ada puasa, ya, walaupun berbeda. Yang diinginkan puasanya seperti umat Islam berbeda, tetapi ada puasa. Ada puasa 40 hari, ada 7 hari. Orang Hindu juga ada puasa walaupun puasanya berbeda. Boleh jadi nyepi, tidak mau ngobrol, itu puasa dari mulut, tidak ngomong. Ya kalau dulu dalam Al-Quran ini nazartu lirrahmani shauma, itu puasanya puasa tidak berbicara. Nyepi. Kalau Siti Maryam puasa tidak ngomong berhari-hari. Jadi setiap agama itu ada puasanya. Karena manusia membutuhkan istirahat. Perutnya butuh istirahat. Perlu juga ada sesuatu yang untuk meningkatkan ya derajatnya. Orang-orang terdahulu terkenal bahwa kalau menginginkan derajat tertentu, ibadahnya kuat, puasanya kuat. Sesuai dengan arahan Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolongnya kepada Allah dengan as-sabr, dengan kesabaran dan dengan salat. Di dalam beberapa tafsir kata-kata sabr itu artinya puasa. Karena Rasulullah bersabda bahwa as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah ya sebagian besar kesabaran. Karena kita ini puasa ini betul-betul sabar. Sabar tidak makan. Sabar menahan amarah. Sabar untuk tidak melawan kalau istilahnya ada orang yang menghina. Ya, tidak ikut menghina kembali. Kalau ada yang menghina, jawab ini shaim, saya sedang puasa. Nah, karena binatang pun berpuasa. Ya, untuk meningkatkan dirinya. Manusia sejak dulu juga ada puasanya, ada semedinya. Orang-orang yang bertapa dalam kalangan Buddha itu memang adalah seperti puasa, tidak makan, tidak minum. Bahkan ada yang tidak gerak-gerak. Maka agama, semua agama dikatakan dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan atas kamu sekalian puasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu. Artinya pada umat sebelum datangnya risalah Muhammadiyah ini, risalah dari Rasulullah SAW, itu sudah ada kewajiban puasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melihat urgensinya puasa ini, kita sebagai mukmin yang puasanya itu total, artinya puasa total itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Dan puasanya ini bukan bertujuan untuk menyengsarakan diri. Tujuannya adalah bagaimana mentaati Allah SWT, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, waktunya sederhana. Ya, tidak boleh diperpanjang sampai berikutnya. Diharamkan puasa wisol yang dihubungkan dengan puasa berikutnya, tidak buka-buka. Karena bukan tujuan untuk, tetapi tujuannya adalah bagaimana la'allakum tattaqun, mentaati perintah Allah. Puasanya hanya karena Allah. Kita menjauhkan makan minum ketika siang hari berpuasa itu karena Allah. Kita tidak mengumbar mulut ketika berpuasa karena Allah. Ketika kita menjaga mata karena Allah. Ya, kemudian kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak manfaat karena Allah, seluruhnya harus karena Allah. Maka bulan Ramadan ini perlu kita maksimalkan ibadah puasa kita agar seluruhnya menghasilkan ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah
inti daripada ibadah, buah daripada ibadah. Karena kalau ibadah kita tidak menghasilkan ketakwaan, artinya ibadah kita disebut sebagai ibadah yang formalitas. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita di bulan Ramadan tahun 2021 ini mendapatkan satu Ramadan yang istimewa, ibadah kita ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima Allah, sholat kita diterima Allah, dosa-dosa kita diampuni, doa-doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, problemah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam di Indonesia merasa menjadi manusia-manusia baru yang betul-betul bangkit menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bangsa Indonesia akan mendapatkan manfaat daripada Ramadan kita, puasa kita, ibadah kita. Semuanya kita doakan agar NKRI terjaga, agar umat Islam senantiasa bersatu, bangsa ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan perpecahan yang bisa membahayakan keutuhan NKRI. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.